Selamat datang di rembukan.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait bullying dalam dunia pendidikan. Theoskina, Juwita, dan Susetio 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Dengan demikian, bahwa bullying adalah kegiatan penyiksaan pada suatu individu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara disengaja oleh individu atau kelompok lain yang merasa lebih berkuasa agar korban merasa tertekan. Bullying bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dikutip dari kumparan.com, 41% anak di Indonesia pernah mengalami yang namanya bullying. Pada tahun 2019, hanya ada 153 korban yang berani melaporkan dan menyuarakan apa yang terjadi pada mereka. Seperti yang kita tahu, Indonesia sedang mengalami krisis besar. Indonesia berada di peringkat kelima dengan kasus bullying terbanyak. Kejadian ini menurut saya adalah kejadian yang sungguh gila, menakutkan dan menyakitkan. Menyakitkan karena banyak terjadi di instansi pendidikan seperti sekolah, di mana seharusnya sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu, serta sarana pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Bullying yang biasanya terjadi di sekolah adalah pemalakan, pengucilan, tindakan mempermalukan seseorang, dan tindakan kekerasan fisik lainnya. Tapi, bullying bisa juga berupa kekerasan verbal, seperti ejekan, menertawakan, fitnah, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, bullying akan sangat mempengaruhi kondisi korban secara fisik maupun psikis. Orang yang pernah dibully akan memiliki rasa trauma yang akan membuat dirinya diselimuti rasa takut. Beberapa korban bullying bahkan merasa tertekan hingga mengalami depresi, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Sebuah studi penelitian Banks tahun 1993 menunjukkan bahwa aksi bullying membawa pengaruh yang besar dalam pendidikan korban. Berdasarkan penelitian tersebut, bullying akan menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran siswa di sekolah. Menurutnya, prestasi akademik siswa menurun. Menurunnya IQ siswa, hilangnya kepercayaan diri, depresi, dan menyebabkan tingginya kasus kenakalan remaja. Seorang siswa yang mengalami bullying di sekolahnya akan cenderung malas untuk pergi ke sekolah. Tak jarang, korban yang terus-menerus mendapatkan bullying akan merasa frustasi dan membuatnya ingin mengakhiri hidup. Simbol-simbol bullying diartikan oleh korban sebagai dampak dari perasaan terintimidasi, depresi, kesepian, dan cemas pada diri korbannya. Ia akan merasa tidak diterima oleh temannya. Bullying jika terus-menerus disepelekan akan berakibat fatal, di mana para korban akan melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Bunuh diri sendiri, menurut Emile Durkheim, terbagi menjadi 4 tipe: bunuh diri egoistik, altruistik, anomi, dan fatalistik. Untuk kasus bunuh diri yang disebabkan karena bullying sendiri termasuk ke dalam tipe bunuh diri fatalistik, karena adanya kondisi yang sangat tertekan dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial. Bullying bisa menyebabkan bunuh diri karena korban merasa terkucilkan. Korban yang merasa terkucilkan akhirnya mengalami depresi dan memilih bunuh diri sebagai jalan keluar dari keadaannya yang sekarang. Ataupun para pelaku bullying yang kian lama jika dibiarkan dapat membunuh korbannya. Lalu bagaimana solusinya? Menurut pakar psikologi anak UNESA, Riza Noviana Khairunisa SPSI, MSI, iklim sekolah harus diperhatikan. Sekolah harus punya program pencegahan, intervensi maupun sosialisasi yang efektif. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dibangun dan diperkuat lagi. Komunikasi yang aktif, sekolah dan orang tua penting dilakukan. Orang tua perlu mengetahui detail informasi mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka. Jika perlu, sekolah punya divisi khusus yang menangani komunikasi dengan orang tua. Sekolah bisa membuka hotline yang setiap saat bisa orang tua hubungi. Bisa juga sekolah membuat website interaktif. Hal lain yang penting diperhatikan juga yaitu memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak di rumah.
Pola asuh yang baik adalah hal yang bisa memberikan kesempatan kepada anak mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Cukup sekian penjelasan bullying dalam dunia pendidikan. Selamat mendengarkan episode-episode selanjutnya dari rembukan.com.